Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
berserah Tuhan. Sedetik pun kami ragu Tuhan. Tak sedetik pun ragu. Kau yang menopangku, tuntunlah aku. Amin. Hanya Engkau kekuatan, hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan kami. Kau sanggup Yesus. Amin. Hidupku lindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, tiada yang lain. Kami tidak pernah akan goyah selama Kau di sisiku. Kau besertaku, Kau melindungiku. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Kuasa-Mu sempurna atasku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku,
Help from above, pertolongan dari atas. Untuk mengalami pertolongan dari atas, kita perlu jadi sekutu surga, berkoalisi dengan surga. Untuk menjalin koalisi dengan surga, harus diawali masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Kemudian masuk dalam persekutuan intim dengan Roh Kudus, dan bisa jadi mitra yang menguntungkan kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Aliansi Surga. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri saudaraku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami bersuka cita atas kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari melakukan buat Tuhan kita. Dengan segenap hati. Senap hati aku memuji, senap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di Mari lambaikan tanganmu saudaraku. Cek. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan
memujimu. Biarlah semua memujimu. biarlah semua Tuhan. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom keluarga Allah, welcome, selamat datang, selamat beribadah di GBI Keluarga Allah. Dan hari ini spesial sekali saudaraku, karena hari ini di tengah kondisi pandemi yang masih melanda negara kita patut bersyukur saudaraku, karena hari ini kita masih bisa bersama-sama kembali bersatu hati untuk memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan kita. Dan saya sangat-sangat percaya Tuhan disukakan, Yesus kita disenangkan. Dan kalau Tuhan disukakan, oh dengar baik saudaraku, tidak mungkin tidak yang namanya anugerah, kebaikan, kemurahan, kesehatan, bahkan berkat-berkat yang terbaik. Pasti Tuhan nyatakan, kerjakan, limpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Oh saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini saudaraku, saat ini kita juga akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Yesus kita. Itu dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita angkat di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan, anugerah-Mu, penyertaan, bahkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah usai di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami sangat bangga kami punya Yesus seperti Engkau. Bahkan saat ini Tuhan, sebelum kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami rindu membawa dan memberikan persembahan kami yang terbaik, bukti kami mengasihi Engkau. Sucikan, kuduskan, layakkan persembahan kami dan pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin, amin. Saudaraku, kita akan memberikan persembahan ini secara online. Saudara bisa mentransferkan persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar kaca, atau saudara bisa scan barcode yang ada di layar di tempat saudara. Dan mari kita berikan hanya yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan saat ini juga saudaraku, saya rindu ingin menyambut buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pertama kalinya, for first time saudaraku, saudara datang beribadah bersama dengan kami di GBI Keluarga Allah. Nah, bagi jemaat yang pertama kali bergabung bersama kami, di layar di bawah ini saudaraku ada nomor telepon yang tertera. Silakan saudara bisa menghubungi nomor tersebut agar kami bisa kenal dengan saudara dan kami juga ingin melayani saudara lebih baik lagi. Dan mari kita terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui Keluarga Allah. Tetap jaga kesehatan kita, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan salam Keluarga Allah. Tuhan memberkati. Kau Allah sumber pengharapan kami. Kau Allah sumber pertolongan kami, Yesus. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, takkan goyah.
hanya dekat kepadamu saja Bapa. Hanya dekat padamu, hatiku tenang hanya tinggal di dalammu, hanya tinggal dalammu. Ada kedamaian, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sampai selama-lamanya Tuhan, hanya Kau gunung batu kekuatan kami, hanya Kau Allah pengharapan kami. Sungguh di dalam-Mu kami tidak akan pernah goyah Bapa. Oh mari umat Tuhan dengan penuh iman kita nyatakan, Kau sumber harapanku, Kau sumber harapanku, Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kau gunung batu keselamatan kami, Kau kota benteng perlindungan kami Tuhan. Bersama-Mu kami takkan pernah goyah, bersama-Mu kami takkan pernah gentar, sebab Kau di sisiku, sebab Kau besertaku. Oh,
pujian. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Kuasa-Mu nyata, oh kuasa-Mu nyata Tuhan. Penuhi kami, urapi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Oh Jalalabaya Shalalalabaya Shalatakaya Lalalala. Oh Tilatakaya Lalabaya Shalalalabaya She. Allah sumber kekuatan, Kau Allah sumber pengharapan kami. Hanya kepadamu kami percaya, hanya padamu kami berserah. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Bapa kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Bawa kami semakin dalam lagi. Saat kami memanggil nama-Mu, Engkau Allah yang mendengar setiap kami Tuhan. Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami Yesus. Kami bersyukur and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours and you are mine, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours and you are mine. Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead
Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith to be made stronger in the presence of our Spirit. Lead me, Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your names. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Kali ini di bagian yang keempat dari seri khotbah Help from Above, pertolongan dari atas, saya akan bagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang judulnya adalah aliansi surga. Kalau kita ingin mendapat pertolongan dari atas, kita harus mensekurkan, memastikan bahwa kita jadi aliansi surga. Oke, ini satu kondisi yang penting sekali untuk kita pahami. Ibaratnya kalau negara beraliansi artinya ada kerjasama. Kalau ada kerjasama berarti saling menolong, saling menguatkan. Sehingga bisa punya kekuatan yang lebih besar. Sama seperti ketika Perang Dunia Kedua ada yang namanya pasukan sekutu. Jadi itu terdiri dari beberapa negara yang saling bekerja sama, terus berperang dalam pihak yang sama, dan karena itu mereka mengalami kemenangan yang besar. Ya, ibaratnya kalau saudara kongsian sama teman saudara, partnership membangun sebuah bisnis. Anda punya kelebihan dalam sisi produksinya, teman saudara punya kelebihan dalam sisi marketingnya, kemudian saling bekerja sama sehingga akhirnya ada kekuatan yang lebih besar dan bisnis itu bisa berhasil. Nah, sama seperti itu, kita ini perlu membangun aliansi dengan surga. Kalau sudah ada aliansi sama surga, kita terdesak dalam keadaan membutuhkan, surga tidak akan tinggal diam. Surga akan datang dan menolong saudara. Akan ada help from above. Akan ada pertolongan dari atas. Bukankah itu yang dialami oleh Yosua ketika dia berperang melawan gabungan pasukan 5 kerajaan. Ini yang kita bahas minggu yang lalu. Gabungan pasukan 5 kerajaan itu memang beraliansi. Sehingga mereka jadi satu tentara yang besar. Yang sangat kuat sekali. Sedangkan Yosua, tentara Israel, kayaknya sendiri. Lebih lemah dibandingkan mereka. Akan tetapi yang mereka tidak tahu yang namanya aliansi, itu bukan hanya sama yang kelihatan. Kita juga bisa beraliansi sama yang tidak kelihatan oleh mata jasmani manusia. Dan Yosua dan tentara Israel ini beraliansi sama tentara surga. Sama kerajaan Allah. Ini yang tidak dipahami oleh gabungan pasukan 5 kerajaan. Itu sebabnya mereka nggak ngerti bahwa mereka sedang berperang bukan hanya melawan Yosua dan bangsa Israel. Tapi mereka sedang berperang melawan surga. Dan siapa bisa kuat menahan surga? Karena surga yang membackup Yosua. Karena surga mengirimkan bala bantuannya kepada Yosua. Maka pasukan sebesar gabungan 5 kerajaan itu pun dikalahkan, dipermain-mainkan. Seolah-olah gak ada apa-apanya. Dan Yosua mengalami kemenangan yang besar. Saya percaya dalam hidup saudara,
yang saat ini sedang menghadapi masalah, tantangan yang besar, kompetisi yang besar di dalam hidupmu. Kalau Anda tahu bagaimana membangun aliansi dengan surga, menjadi sekutu surga, maka mulai hari ini tantangan boleh besar, tetapi backup yang engkau punya dari surga lebih besar, lebih kuat. Anda tidak akan berperang sendiri, tapi Tuhan akan mengirimkan bala bantuan dari tempat maha tinggi sehingga ada kemenangan. Jadi sekali lagi saya ingin ajak saudara untuk menyadari pentingnya beraliansi sama surga, sama kerajaan Allah. Ya, itu juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka pertama kali keluar dari Mesir. Tadinya mereka budak, sekarang mereka jadi bangsa yang merdeka. Mereka keluar dari Mesir. Tapi baru berjalan langkah pertama keluar, gak lama setelah itu, Mesir tiba-tiba berubah hati, Firaun berubah hati. Dan kemudian mereka ambil keputusan untuk mengejar orang Israel. Anda harus tahu bahwa kalau ditandingkan antara Israel dan Mesir, jauh sekali. Israel ini adalah bangsa budak yang sudah ratusan tahun ditindas oleh orang Mesir. Jadi sebenarnya nggak ada tandingannya, jauh sekali. Sedangkan zaman itu Mesir punya militer terkuat di seluruh dunia. Ini bangsa yang paling powerful, negara adikuasa zaman itu. Akan tetapi yang tidak disadari oleh Mesir adalah sekalipun Israel ini lemah, tapi Israel punya aliansi yang sangat powerful. Israel ini beraliansi sama surga. Akibatnya tanpa Mesir sadari, mereka sedang berhadapan sama militernya surga. Militer di atas segala militer. Pasukan di atas segala pasukan. Mereka sedang berhadapan sama bala tentara, malaikat surgawi yang dikirimkan oleh surga untuk membackup bangsa Israel. Itu sebabnya sekalipun Mesir kuat, tapi kalahnya mengenaskan sekali. Kalahnya dengan begitu mudah. Tak kalahnya dengan sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa melawan surga. Tidak ada tandingan buat Tuhan kita. Tidak ada yang bisa menahan surga. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara, apapun yang sedang Anda hadapi, tantangan sekuat apapun, sebesar apapun yang sedang Anda hadapi, saya mau katakan dan saya mau yakinkan saudara, kalau Anda beraliansi sama surga, surga menolong saudara, Anda akan mengalami kemenangan. Saya deklarasikan terjadilah kemenangan dalam hidup saudara. Terjadilah terobosan dalam hidup saudara. Amin. Jadi saya ajak, jadilah sekutunya surga. Sekutunya Allah. Jangan jadi sekutu iblis. Kadang-kadang di masa seperti sekarang ini, kalau enggak hati-hati, sebagian orang karena kepepet, karena keadaan, terus kemudian tergoda untuk ngikuti cara-cara yang enggak benar. Tergoda untuk minta pertolongan sama iblis. Supaya cepat kaya, cari pesugihan, pergi ke paranormal, ke dukun-dukun. Terus kemudian melakukan berbagai macam ritual. Ya punya jimat-jimat dan lain sebagainya. Minta pertolongannya dari kerajaan kegelapan. Minta kesembuhannya dari iblis. Saya mau ngomong begini sama saudara. Anda akan menyesal. Karena iblis, kerajaan kegelapan, kalau menolong pun akhirnya menyesatkan. Kalau menolong pun seolah-olah membantu, tapi akhirnya mencelakakan. Alkitab ngomong, iblis atau pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Jadi awalnya aja kayaknya baik-baik, tapi setelah itu di belakangnya ada something, ada harga yang jauh lebih mahal yang kita harus bayar. Dan itu benar-benar mencelakakan hidup kita. Karena itu jangan beraliansi sama iblis, jangan mau tergoda. Pakai kuasa kegelapan, okultisme. Saya aja saudara putus hubungan dan semuanya, dari semuanya itu. Hari ini fokus sepenuhnya komitmen untuk beraliansi hanya sama Tuhan. Hanya sama surga. Oke, kita baca ya 2 Tawarik 28 ayat yang ke-16 sampai 17. Terus kemudian ayat 20 sampai 23. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Jadi sampai Ahaz mau mohon bantuan karena dia ngelihat wah kayaknya Raja Negeri Asyur ini kuat, hebat. Jadi tergoda untuk mohon bantuan sama Raja Negeri Asyur. Ayat 17. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Jadi waktu itu Ahaz, Raja Ahaz dan bangsa Israel sedang terdesak, kalah perang. Terus mereka mencari pertolongan sama Raja Negeri Asyur. Ya, sekarang lompat ayat yang ke-20. Maka datanglah Tilgat Pilneser. Itu nama dari Raja Negeri Asyur. Datang kepadanya hanya bukan membantu dia, melainkan apa? Menyesakkannya. Ini saudaraku. Kalau Anda minta pertolongannya sama pihak yang salah, bukannya terbantu, malah tambah kesesakan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ayat 21, dia harus bayar dengan harga yang mahal. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja Negeri Asyur. Namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Ahaz mau melakukan semuanya ini karena dia pikir itu akan membantu. Tapi bukannya membantu, sebaliknya Raja Negeri Asyur ini justru menyesakkan dia. Saya mau ngomong sama saudara, itulah nasib orang yang minta tolongnya sama pihak yang salah. Kalau sudah datang sama kerajaan kegelapan, datang sama iblis, dia bukan mau nolong kita. Dia maunya mau celakakan kita. Tapi memang dia harus iming-imingin dulu. Sehingga kita ngelihat dia kayaknya kuat, hebat, mau menolong. Sehingga Raja Ahaz pun kepincut. Dan akhirnya ngambilin emas-emas semuanya, dikasih semuanya. Kenapa? Karena dia pikir Raja Negeri Asyur bisa menyelamatkan, bisa membantu. Tapi malah mencelakakan. Hari ini saya ajak saudara jangan sampai memilih pihak yang salah. Karena Anda memilih kerajaan kegelapan, akhirnya celaka. Akhirnya binasa. Ini yang dialami oleh Raja Ahaz. Saya lanjutkan. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Orang kalau sudah salah jalan, itu bisa semakin tersesat. Ayat 23, ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Ini konyol sekali nih, raja yang satu ini. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi, perhatikan, allah-allah itulah, itu allah-allah palsu. Kerajaan kegelapan, ya, yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Artinya kalau kita memilih sekutunya salah, bukannya selamat, malah runtuh, malah roboh.
Sekalipun Ahaz berpikir itu benar jalannya. Dia mikirnya wah ini kayaknya menguntungkan, ini benar jalannya. Hati-hati, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Ada orang-orang saya perhatikan ngambil keputusan yang salah tapi mikirnya itu benar. Jadi harus evaluasi. Pastikan Anda tidak memilih beraliansi sama pihak kegelapan. Sama kerajaan kegelapan. Hari ini kalau ada satu sekutu yang harus kita punya lebih dari semua yang lain. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Alkitab mengatakan ia datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau Anda bersekutu sama Yesus, dia akan menyelamatkan saudara. Dia akan membela saudara. Dia akan menolong saudara. Amin. Jadi ambil komitmen bersekutu sama Tuhan. Sama kerajaan sorga. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa membangun aliansi dengan sorga. Saya mau bagikan 3 kunci membangun aliansi dengan sorga. Nomor 1, masuk dalam perjanjian dengan sorga. Dengan Tuhan. Saudara ngerti yang namanya kemitraan. Yang namanya koalisi. Yang namanya aliansi. Pasti ada perjanjiannya. Benar apa tidak? Pasti ada covenant-nya. Kalau saudara beraliansi sama kerajaan kegelapan, maka Anda akan punya deal. Ada perjanjian sama iblis. Tapi kalau saudara beraliansi sama kerajaan Allah, Anda buat dealnya, covenant-nya, perjanjiannya adalah dengan Tuhan. Jadi Anda yang ikut Yesus, Anda harus ngerti, ikut Yesus itu bukan sekedar kita bebas-bebasan semau kita sendiri. Tapi kita harus hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Oke, jadi kita harus ngerti, ada perjanjian yang harus kita kerjakan. Kalau Anda mau beraliansi sama surga, apa itu perjanjiannya? Pertama, kita harus komit bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Jadi tidak boleh mendua. Jangan ada padamu Allah lain. Hanya Yesus, only Jesus. Hanya Yesus Tuhan kita, penolong kita, juru selamat kita. Dia satu-satunya, dia yang terutama, dia yang pertama, dia segalanya dalam hidup kita. Anda harus yakin dulu, Anda mau enggak? Karena itu bagian dari covenant kita sama Tuhan. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Jadi number one-nya harus Yesus. Number one-nya bukan keluarga saudara, bukan pekerjaan saudara, bukan hidup saudara. Number one-nya Yesus. Nomor satunya Yesus. Itu adalah covenant kita sama Tuhan. Yang kedua, kita harus komit melakukan segala instruksi di dalam perjanjiannya. Oke, jadi ada banyak instruksi yang Tuhan berikan kepada kita di dalam perjanjiannya. Harus begini, harus begitu, kita komit melakukannya. Ayo kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Syaratnya mau dengar-dengaran suara Tuhan terus mengerjakannya. Semua instruksinya yang Tuhan kasih sama kita, kita lakukan. Anda mungkin tanya instruksinya apa? Instruksinya Anda baca di buku perjanjiannya. Apa itu buku perjanjian? Alkitab kita. Makanya dalam Alkitab ditulis perjanjian lama, terus ada perjanjian baru. Kenapa? Karena Alkitab adalah kitab perjanjian.
Jadi semua firman Tuhan, instruksi yang diperintahkan di sana, kerjakan itu. Kalau Anda mau punya aliansi sama surga, komit mengerjakan kitab perjanjian itu. Karena Tuhan berjanji jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka semua berkat ini akan datang kepadamu. Semua help from above, pertolongan dari atas, berkat dari atas, mujizat dari atas akan datang kepadamu. Itu bukan sama semua orang, sama yang mau baik-baik mendengar dan komit melakukan dengan setia kitab perjanjian itu. Kalau kitab perjanjian itu berkata, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci engkau. Mungkin secara perasaan manusia kan kita nggak enak dong, berontak dong. Itu kan musuh kita kok disuruh mengasihi. Tapi kalau Anda memang mau jalan sama Yesus, jadi aliansi surga, lakukan itu. Maka surga akan membackup saudara. Amin. Kalau Tuhan Yesus ngomong pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi banyak orang Kristen itu mendapat amanat agung Yesus Kristus. Kayaknya didiemin aja, kayaknya sudah kebal, kayaknya nggak peduli lagi. Oh ya, tapi nggak benar-benar bangkit jadi saksi. Kayaknya nggak tergerak. Saya mau ngomong begini, kalau saudara mau benar-benar beraliansi sama surga, hatimu tergerak, tidak tergerak, tersentuh, tidak tersentuh, tapi kita tetap komit sama amanat agung Yesus Kristus. Kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi hari ini ayo bangkit jadi saksi Kristus. Itu bagian dari perjanjian. Karena kalau Anda baik-baik mendengar dan melakukan dengan setia, maka semua berkat itu datang kepadamu. Anda jadi sekutu surga. Kalau kita perjanjian berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saya nggak tahu apakah saudara merasa nyaman apa tidak nyaman dengan kitab perjanjian itu. Tapi kalau Anda mau jadi aliansinya surga, sekutunya surga, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan komit melakukan dengan setia. Maka Anda akan melihat tingkap-tingkap langit dia bukakan. Dan berkat dia curahkan sampai berkelimpahan. Surga akan komit. Kita harus komit. Maka surga akan komit dalam perjanjian. Banyak orang Kristen gak komit sama perjanjian sama Tuhan. Tapi maunya Tuhan yang suruh komit terus. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita komit sama perjanjian kita sama Tuhan, maka Anda akan melihat surga membackup saudara. Melalui masa seperti apapun, musim seperti apapun, surga akan backup saudara. Saya sendiri benar-benar dibawa di dalam perjalanan pribadi sama Tuhan ngalami yang namanya kuasa di dalam perjanjian sama Tuhan. Ketika kita komit melakukan semua covenant of blessing. Perjanjian berkat itu kita komit, kita mengerjakan semuanya. Tuhan kita tuh setia. Melalui masa pandemi, masa resesi, masa krisis. Banyak yang rontok, banyak yang turun, banyak yang jatuh. Banyak yang cuma survive, bertahan saja. Tapi benar-benar buat kita, buat gereja kita, seperti kayak ada tangan Tuhan yang menopang. Seperti kayak ada anugerah Tuhan yang terus tersedia. Gak peduli musimnya seperti apa. Sehingga akhirnya di masa seperti ini benar-benar pemeliharaan Tuhan nyata atas kita. Benar-benar kita dimampukan untuk kita terus maju from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Benar-benar semua proyek-proyek yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan kita berani maju untuk mengerjakan dengan iman. Tuhan janjinya setia. Semuanya Tuhan cukupkan. Tuhan limpahkan. Bahkan ada kemenangan gilang gemilang terjadi. Itu sebabnya saudara yang komit sama perjanjian berkatnya Tuhan. Anda nggak terlalu pusing dengan musim pandemi atau bukan, musim resesi atau bukan. Anda yang pasti satu, komit melakukan
semua instruksi dalam perjanjian berkat itu, dalam kitab perjanjian itu, Anda akan melihat Tuhan jadi jaminannya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana membangun aliansi dengan surga? Yang kedua, masuk dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Jadi ternyata kalau kita mau jadi aliansi surga, kita harus membangun kedekatan sama surga. Kita harus benar-benar bersekutu, membangun persekutuan, membangun persahabatan, membangun hubungan, membangun kerjasama sama surga. Aneh sekali kalau kita mau jadi aliansinya surga, tapi nggak mau kerjasama sama surga, nggak membangun hubungan yang dekat sama surga. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo bangun kedekatan sama surga. Jangan justru sebaliknya, bukannya mendekat sama surga, malah mendekat sama dunia. Bukannya membangun pergaulan karib dengan Roh Kudus, malah bersahabat dengan dunia. Tahukah saudara bahwa jadi sahabat dunia, bersahabat dengan dunia, itu bermusuhan dengan Tuhan. Mungkin kita berpikir, dua-duanya lah, kita nggak mau milih pihak lah. Pokok ini ya, itu ya, kerajaan Allah ya, kerajaan gelap ya, Tuhan ya, tapi juga okultisme ya. Nanti kan double dapatnya. Saya bacakan buat saudara, Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, tolong perhatikan, adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ternyata kalau orang maunya bersahabat sama dunia tanpa dia sadari jadi musuhnya Allah, otomatis itu. Jadi kita nggak bisa jadi sahabat dunia terus sahabat Tuhan, nggak bisa. Cuma salah satu, ini memang pihaknya beda. Kita nggak bisa dua-duanya, kita harus milih pihak dan doa saya Anda pilih pihak yang benar. Karena firman Tuhan berkata, kalau Allah di pihak kita, jadi satu sekutu. Siapa lawan kita? Sebaliknya kalau saudara jadi musuhnya Allah. Kalau Allah musuh kita, siapa yang bisa bela kita? Jadi hati-hati, jangan sampai bersahabat sama dunia, jangan sampai bersahabat sama dosa. Karena otomatis jadi musuhnya Allah. Ayo kita baca Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dengan kata lain, kalau Anda berdoa sekarang, dia mau dengar doa saudara. Dia mau jawab doa saudara. Dan dia punya kuasa, kemampuan, kekuatannya untuk menjawab doa saudara. Jadi telinganya tidak kurang tajam mendengar doamu. Ya, tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ternyata ini yang membuat kita nggak bisa jadi sekutunya surga adalah karena apa? Kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini ayat yang mungkin buat kita nggak enak, benar? Ya, tapi ini adalah hard truth. Ini kebenaran yang sukar tapi perlu untuk disampaikan, perlu untuk kita pahami. Karena Tuhan berkuasa mendengar doa kita, Tuhan mau dengar doa kita. Tapi yang membuat Tuhan seolah-olah bersembunyi terhadap kita dan tidak mau dengar doa kita adalah dosa kita. Persahabatan dengan dosa, persahabatan dengan dunia akan menjadikan kita musuh Allah. Hari ini jangan mau jadi musuh Allah. Hari ini saya tantang saudara, evaluasi. Jangan-jangan ada dosa yang jadi sahabat kita.
Ada tabiat-tabiat yang tidak dikenan oleh Tuhan, tapi jadi kesukaan kita. Tanpa kita sadari kita jadi musuhan sama Tuhan. Ayo kita bertobat, tinggalkan dosa, potong semuanya itu. Hidup benar, Anda di pihak Tuhan. Anda beraliansi sama surga. Maka doa-doamu yang tadinya tertahan, seolah-olah belum terjawab juga. Tuhan akan bukakan pintu. Tuhan akan kirimkan jawaban doa, anugerah, dan mujizat itu jadi dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita jadi aliansi surga? Yang ketiga, kita perlu belajar menguntungkan kerajaan surga. Yang namanya aliansi itu kan dua pihak. Dua pihak itu harus saling menguntungkan. Ada berapa banyak orang yang cuma cari untung, tapi nggak mau menguntungkan. Nggak bisa aliansi, Anda sendiri. Kalau kita maunya untung sendiri, kita nggak ngasih untung sama orang lain, ya kerja sendiri. Kalau saudara maunya aliansi, Anda maunya koalisi, partnership, kongsian, Anda berbagi keuntungan. Anda bukan cari untung sendiri, tapi Anda juga memberi untung. Banyak orang sama Tuhan cuma cari untung dari Tuhan, tapi nggak pernah menguntungkan kerajaan Tuhan. Hari ini saya ajak saudara, cari cara supaya hidup saudara menguntungkan buat surga. Cari cara supaya talenta saudara itu menguntungkan buat surga. Cari cara supaya jabatan yang engkau punya itu menguntungkan buat surga. Cari cara supaya bisnis yang engkau punya menguntungkan buat surga. Melalui perkataan, melalui perbuatan. Cari cara bagaimana kerajaan surga maju melalui kita, diperluas melalui kita, dipermuliakan Tuhan melalui kita. Kalau kerajaan surga diuntungkan, saya yakinkan saudara dalam hidupmu enggak kurang keuntungan demi keuntungan akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Oh, jadi koalisinya surga itu paling enak. Anda pokok all out saja sama surga. Surga yang memastikan semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo komit menguntungkan kerajaan surga. Dan Anda akan melihat bagaimana pertolongan dari atas Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Anda mau? Siap? Mari bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu.
Siapa yang mau mengalami help from above? Siapa yang mengalami pertolongan dari atas? Saya mau ngomong sama saudara, jadi sekutu surga. Kalau Anda beraliansi sama surga, maka pertolongan dari surga selalu tersedia dalam hidup saudara. Dan langkah pertama untuk kita jadi aliansi surga adalah kita harus komit dalam perjanjian dengan surga. Jadi ada covenant-nya. Covenant-nya apa? Yang pertama, Yesus jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini langkah pertama yang akan membuat saudara jadi sekutu surga. Dan ini yang akan men-secure backup-nya surga. Dukungannya surga dalam hidup saudara. Mari buka hati dan kita ambil komitmen untuk kita hidup dalam perjanjian dengan surga. Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Mulai saat ini, aku hidup bagi Yesus. Mengerjakan semua instruksi di dalam kitab perjanjian dengan setia. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni dan jiwaku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, saya tantang saudara, kalau mau jadi sekutu surga, ayo cari cara menguntungkan kerajaan surga. Jangan cuma cari untung sendiri. Kalau cari untung sendiri ya kita sendiri aja. Jalan sendiri, berjuang sendiri, hidup sendiri. Tapi kalau saudara mau dapat backup dari surga, ayo saling menguntungkan. Cari cara menguntungkan surga. Hidupmu, waktumu harus menguntungkan surga. Tenagamu, hartamu, talentamu, jabatanmu. Semua yang ada dalam hidup saudara menguntungkan surga. Maka Anda akan melihat Matius 6 ayat 33. Semuanya ditambah kepadamu. Anda yang mau komitmen untuk menguntungkan kerajaan Allah. Mari angkat dua tangan saudara dan katakan dengan kuat, Tuhan Yesus, aku komit berjuang memajukan kerajaan surga. Aku mau pakai waktuku, tenagaku, hartaku, semuanya untuk kerajaan surga. Mari semuanya berdoa. Sampaikan komitmen saudara. Pakai hidupku Tuhan. Pakai keluargaku. Pakai jabatanku. Pakai pekerjaanku. Pakai bisnisku. Pakai hartaku. Pakai talentaku. Pakai koneksi-koneksi dalam hidupku. Untuk memajukan kerajaan surga. Untuk menguntungkan kerajaan surga. Pakai aku Tuhan, pakai aku, pakai aku ya Tuhan, pakai aku ya Tuhan, pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan, pakai Tuhan, pakai ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang terakhir saudaraku, karena saudara sudah komit hidup di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan pada hari ini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini datang kepadamu. Saat ini saya mau deklarasikan berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan dalam hidup saudara. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara. Angkat suara terlebih dahulu. Bahasa roh semuanya. Berdoa bahasa roh dulu. Orala wasyara lamasye. Orala wasyara lamo. Skirala wasya. Orala wasye. Haleluya. Sekarang aminkan deklarasi berkat ini. Aminkan. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terima, terima, terima berkat Tuhan itu, terima, terima in the name of Jesus. Terima, terima itu, terima berkat itu, terima. Amin. Terima kasih Yesus. Mari semuanya kita katakan bersama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Thank you Jesus. Amin. Amin. Amin, amin. Shalom keluarga Allah, persekutuan yang dekat dengan Roh Kudus akan mendatangkan pertolongan dari surga. Mari kita simak Revival News minggu ini. Ketika hati kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat melakukan perintahnya. Salah satu perintahnya yakni Tuhan mau kita membawa persembahan persepuluhan kepadanya, karena itu memang hak Tuhan. Jadi mari persiapkan dengan baik, dengan hati yang cinta akan Tuhan. Persiapkanlah untuk minggu depan. Kami mendorong saudara untuk memberikan persembahan secara non-tunai karena lebih praktis, aman, dan bersih. Saudara bisa menggunakan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, bisa juga melalui transfer ATM. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Mari menyenangkan hatinya, maka ia juga akan menyenangkan kita. Wah, sudah Natal lagi. Cepat sekali ya waktu berlalu. Christmas is coming. Fligo akan menjelajah ke dunia yang baru, in the unknown world. Jangan lewatkan keseruan pengalaman Fligo kali ini. Join bersama-sama.
It's time for joy. Christ is the biggest joy. Thankful is the key. New year, new hope, new vision. Ikuti seri khotbah Joy is Coming selama bulan Desember di Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah, perkenalkan nama saya Zevanya Indra Putri. Usia saya 16 tahun, saat ini saya berjemaat di GBI Keluarga Allah Yogyakarta. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dimulai dari Juni 2020, salah satu video Pastor Nita muncul di beranda YouTube saya. Saat itu saya tonton sampai akhir dan saya sungguh terberkati oleh video khotbah tersebut. Saat itu juga saya semakin penasaran tentang kegerakan-kegerakan yang ada di GBI Keluarga Allah. Singkat cerita, saya mulai tergabung ibadah raya dan komsel gereja internet. Di komsel gereja internet, saya semakin bertumbuh dan diperlengkapi lebih lagi. Saya sungguh merasakan sukacita dan dahsyatnya pelayanan online yang ada di GBI Keluarga Allah. Saya tidak mau sukacita ini hanya saya rasakan sendiri. Saya terus berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku ini alat-Mu, Tuhan pakai masa mudaku lebih dan lebih lagi. Suatu ketika, di bulan Oktober 2021, kita sama-sama mendengarkan khotbah tentang Back to Basic. Saat itu, saya ibadah onsite yang melayani Pastor Jonathan. Beliau berkata, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita rela habis-habisan buat Tuhan. Kita rela bayar harga berapapun harganya. Dan pesan terakhir yang disampaikan Pastor Jonathan, kita siap jadi kayu bakarnya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya tangkap rema firman Tuhan, dan saya mulai berpikir, bagaimana ya saya bisa menyelamatkan jiwa-jiwa di usia muda ini. Malam itu saya nggak bisa tidur, saya kepikiran maksud khotbah hari itu apa. Saya putuskan untuk Pondok Daud, saya berseru sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan pakai saya melalui TikTok, dimulai dari Tuhan gerakkan saya, chat follower saya, atau orang yang menghadapi pergumulan di TikTok. Sebelum saya chat jiwa baru, saya pastikan saya doakan dulu, saya tumpang tangan profetikan satu persatu setiap dari mereka. Perlahan saya mulai gabungkan mereka di ibadah raya, komsel, dan layanan keluarga Allah lainnya, seperti Mesbah Doa Pagi, Pondok Daud. Dari 4 Oktober sampai 4 November 2021, ada 243 jiwa baru dan masih terus bertambah. Puji Tuhan. Semuanya saya kembalikan buat hormat kemuliaan Tuhan. Saya tahu saya terbatas, tapi saya juga tahu Tuhan saya tidak terbatas. Semua itu mungkin terjadi ketika kita mau. Ketika kita mau, Tuhan buka jalan dan Tuhan menyatakan segala tanda ajaibnya. Ketika kita mau bayar harga, ketika kita mau habis-habisan buat Tuhan, ketika kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dan di setiap lika-liku perjalanan saya, Tuhan ingatkan selalu 3 ayat ini kepada saya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang kedua, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ketiga, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya percaya krisis atau pandemi merupakan kesempatan. Yes, kesempatan untuk melayani tanpa batasan ruang dan waktu. Mari setiap kita sungguh-sungguh meresponi setiap rema yang Tuhan berikan dan ikuti kegerakan yang ada di gereja kita. Dan pesan khusus untuk anak-anak muda, untuk Youth and Teens Impact, untuk Impactors, ayo kita menyalakan dan bangkitkan apimu, epicentrum of revival tergenapi atas dirimu. Salam kegerakan dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara butuh didukung doa, Anda bisa kirimkan permohonan doa saudara di CSM, di sosial media. Anda yang sudah dijawab doa dan mengalami pertolongan dari atas, kirimkan kesaksian saudara supaya memuliakan Tuhan. Dan juga buat saudara yang punya pertanyaan atau saudara butuh konseling, Anda juga bisa kontak CSM dan kita siap untuk melayani saudara. Amin.
Kita angkat dua tangan kita dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Kau